Sebaliknya, orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang penuh dengan kejutan, yang secara psikologis bisa merubah mood kita. Kalau kita mendengar kejutan yang baik, yang positif, tentu mood kita menjadi baik, kita menjadi semangat. Namun sebaliknya, kondisi kita bisa menjadi lemah ketika kita menerima kejutan yang tidak baik atau berita tidak baik. Entah itu di PHK dari pekerjaan, mendapatkan satu peristiwa yang tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Ada orang yang siap dengan kejutan-kejutan yang terjadi, namun tidak sedikit orang yang tidak siap menghadapi guncangan itu yang mengakibatkan sebuah krisis. Tujuan hidup yang sudah diformulakan bisa bubar ketika sebuah kejadian tidak terduga datang. Ketika sudah yakin dengan sebuah formula hidup, lalu datang goncangan, tentu sangat mengganggu keseimbangan di dalam berpikir. Tidak heran kemudian manusia menjadi frustasi, stres, kalut, tergoncang, dan entah apalagi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Amsal pasal 3 ayat 25 berkata, "Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Amsal 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26 memberitahu kita apapun yang terjadi dengan orang fasik, pada saatnya mereka akan mengalami kebinasaan. Dan saudara jangan terkejut ke dalam kondisi seperti itu, karena memang mereka adalah orang-orang fasik. Sebaliknya, orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, seperti ayat 26 yang kita baca. Tidak selalu mengandalkan kepada kepintaran, kekayaan, pengaruh, dan kekuatan sendiri, tetapi selalu mengandalkan kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam keseluruhan hidupnya, termasuk ketika memformulakan tujuan. Sehingga ketika terjadi goncangan, maka orang-orang yang mengandalkan Tuhan paham bahwa Allah bisa saja tiba-tiba intervensi pada satu kejadian. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang optimis, tidak dipenuhi ketakutan, dan tidak dibimbangkan oleh apapun dan siapapun yang terjadi, dan hidup senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya bahwa Allah tidak meninggalkan, dan tetap berdiri di dalam berbagai kondisi yang ada. Dapatkah orang yang mengandalkan kepada Tuhan ini digoncangkan sebenarnya, kekasihku? Seharusnya tidak. Pemazmur dalam Mazmur 62 ayat yang ke-7 berkata, "Allah adalah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, maka aku tidak akan goyah." Kalau Allah yang menjadi gunung batu, keselamatan, kota benteng kita, harusnya menghadapi apapun Dia bisa kuat dan berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai, tidak gampang tergoyahkan." Dalam dunia yang tidak pasti ini, setiap kita pasti menghadapi goncangan. Tetapi jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan Anda. Dan jika Tuhan beserta dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita menghadapi goncangan dengan berbagai peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi. Tapi percayalah, kalau saudara bersandar kepada Tuhan, pasti tahu bahwa Allah turut bekerja. Kalau goncangan sedang melanda saudara, tundukkan kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ada kalanya ketika kami sudah mendefinisikan tujuan hidup kami sepanjang tahun ini, tiba-tiba ada sebuah guncangan yang membuat kami terkejut. Ajar kepada kami untuk mengerti bahwa Allah adalah kekuatan kota benteng kami, gunung batu keselamatan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa membawa kami ke dalam kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terus berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.